Om. Masih ada sari-sarinya. Aku ngelihat ada sosok laki-laki tua, umurnya sudah lebih dari 55 tahun. Sosok laki-laki itu ada di belakang kita saat ini. Dia berdiri. Di sini. Yap, tapi dia menghadap ke arah sana. Adanya sosok laki-laki tua di ruangan ini ternyata merupakan salah satu orang yang pernah bekerja di pabrik ini sehingga ia meninggal. Terdapat jin yang menyerupainya dan bertempat tinggal di tempat ini. Laki-laki ini sebenarnya jin yang menjadi sosok manusia. Bapak-bapak ini sekarang di sini. Terletak di daerah Sukasari, Bogor, terdapat sebuah bangunan yang dulunya merupakan sebuah pabrik pembuat minuman tradisional untuk menjaga kesehatan yang cukup terkenal di daerah Bogor. Dulunya mah ini kalau belum ada apa-apa gitu. Terus dibikin ini dua pabrik Mangkudu. Dan akhirnya pabrik ini berdiri sejak tahun 2000 dan mampu berada di puncak kejayaan karena beroperasi selama 15 tahun lamanya. Namun sayang bergesernya zaman sehingga membuat pabrik ini selama beberapa tahun belakangan mengalami penurunan dan akhirnya gulung tikar. Pada saat pabrik ini masih beroperasi, ternyata banyak karyawan yang sudah mengalami gangguan dari makhluk astral. Gitu aja, pernah ngeliatin aja di sana tuh, yang kayak laki juga. Kosongnya tempat ini selama bertahun-tahun tanpa ada yang menjadikan tempat tinggal, akhirnya semakin menambah keangkeran yang memang terjadi di area ini. Bahkan saat ini sosok makhluk astral yang tinggal di area ini sampai mengikuti beberapa warga yang memang sedang melintas di area ini. Hawa merinding mah ada ya kayak ada yang ngikutin dari belakang aja. Lantas, mampukah penelusuran kami malam ini menguak mitos-mitos yang ada di pabrik minuman tradisional ini berupa sosok-sosok makhluk astral yang selalu menghantui masyarakat sekitar? Atau bahkan, apakah kebangkrutan pabrik ini juga merupakan ulah makhluk astral yang berada di lingkungan ini? Atau memang kesalahan yang ada pada manusianya sendiri sehingga menyebabkan kebangkrutan? Oke, teman-teman, kita sudah sampai di salah satu pabrik bekas pembuatan jamu ya, Pak? Iya, jamu tuh Mangkudu. Dan sekarang Kak Frisly kita udah ditemenin sama Pak Mustafa, salah satu narasumber juga. Dan Pak Mustafa juga pernah bekerja di sini ya, Pak? Betul, betul. Kita mau langsung masuk ke dalam, Kak Frisly. Ayo, Pak, kita masuk. Ditemani dengan Bapak Mustafa, kami pun diajak untuk ke beberapa tempat yang disinyalir memiliki cerita mistis. Bahkan cerita tersebut dialami sendiri oleh Bapak Mustafa yang pernah bekerja di pabrik jamu ini. Sosok, Pak, di tempat ini. Gangguan di sini kalau nggak salah anak-anak ya. Iya, anak-anak. Anak-anak kadang-kadang main di sini sampai ke depan sana gitu. Tapi Pak, ini kan adalah tempat, ini ruangan kalau yang saya lihat dulu untuk produksinya ya. Betul. Tempat untuk produksinya betul, di sini. betul, Karena iya. Fasya ini dapat. Ada suara ya? Ada, betul. Dia udah tahu dia. Udah ini dia, udah merasakan ya. Pak, tapi Bapak pernah melihat sosoknya di sini? Kalau sosoknya pernah ya, sosok orangnya istilahnya tinggi besar gitu. Sosok ya. yang Bapak lihat itu hitam besar, berbulu seperti berbulu, Betul. pekat warnanya, hitam. dan dia tingginya ya. tuh berarti udah hampir kena ke Iya, bangunan betul. atas ini ya, Bisa, Pak? iya bener, bisa nabrak ini ya. Iya. Oh, dan sosoknya itu nggak ngapa-ngapain yang Enggak dia sih, cuma diem aja, ngeliatin Iya, ya, cuman Pak? ya, betul. Oh, itu memang sosok penunggu di tempat ini, Kak Frisly? Betul, Fasya, karena sekarang saat ini sosoknya ada di belakang kita. Betul. Betul. Aku mungkin coba untuk komunikasi lebih dekat ke arah sana kali ya, Fasya, Pak. Frisly mencoba untuk mendekati sosok hitam besar yang berada di belakang kami agar dapat berkomunikasi lebih intens dengan sosok tersebut. Oke, teman-teman, Kak Frisly sedang berkomunikasi dengan sosok hitam besar yang kalau dari cerita Pak Mustafa itu memang ada di tempat ini ya, Pak, di bangunan Betul, ini. ada di sini. Oke, Fasya, Pak, jadi kalau saya boleh bertanya, dulunya berarti banyak buah mengkudu
yang dibuka, dicuci, lalu diolah itu di tempat Betul. ini ya, benar? Iya, betul. Di belakang ini Iya, nih. di belakang bangunan di ini belakang, ya, belakang Pak? ini, betul. Kenapa aku nanya kayak gitu, Fasya? Karena sebenarnya sosok di belakang ini memberi gambaran Iya. kalau dia sebenarnya sangat suka. Ternyata sosok ini menyukai buah mengkudu, sehingga akan menyerap saripati dari mengkudu untuk dijadikan makanan agar menjadi lebih kuat. Dan sosok itu sendiri memang Pak kelihatan banget kalau sosoknya itu kan saat ini tadi pada saat aku coba untuk komunikasi dan melihat gambaran tempat ini kan dulu orang-orang kalau ngebersihin pada duduk. Betul. Pada duduk ya Pak ya dengan ember atau tempat yang Betul. wadah yang sangat besar. Mereka beramai-ramai gitu ya Pak. Betul, Para betul. penjaganya juga atau orang-orang yang bekerja. Terus ada aliran air untuk membuang. Jadi membuang kotoran dan sebagaimana. Itu juga cara berkomunikasi dari makhluk-makhluk yang ada di sini. Jadi pada saat tadi kita masuk, mereka melihat Pak Mustafa mungkin, mereka udah kenal nih Fasya. Tapi sosok hitam itu sendiri, dia itu memang badannya gede banget, seperti batang pohon. Karena ternyata sosok ini juga sering terlihat oleh Pak Edi yang sering berjualan di jalan dekat pabrik minuman tradisional ini. Ada di gerbang Bu, yang sebelah sini nih. Ya itu hitam gede gitu Bu. Dan saat ini karena tatapannya yang memang semuanya full hitam, jadi aku tidak bisa melihat matanya seperti apa Pak. Bapak juga mungkin nggak kelihatan mukanya seperti apa, tapi mulutnya itu membuka. Lihat badannya langsung. Iya, juga. badannya Iya, gede banget. Iya, gede badannya. Jadi Bapak nggak sempat ngelihat ke arah Enggak. wajahnya ya Pak? Lihat matanya juga enggak lihat. Oke. Enggak tahu tingginya seberapa meter, enggak tahu. Di lokasi ini dia dominan karena dia menyukai saripati dari buah mengkudu. Itu ya. Misalnya ya. Kalau sosok ini bilang dia merupakan sosok yang suka mengikuti. Kalau misalnya ada masyarakat yang jalan malam sendiri, pulang kerja atau lagi jalan aja gitu nggak ngerasa, tiba-tiba ngerasa ada langkah dan tiba-tiba nanti nengok ngelihat lagi si sosok hitam itu. Bener nggak Pak? Kadang- Pernah betul, denger nggak? Betul. Iya, betul. Kejadian ini kalau nggak salah pas depan masuk gerbang itu kan ada gangnya yang mau ke asrama. Oke. Pernah lihat di situ. Usil sih. Iya, berarti kalau- mungkin bisa aku simpulkan si sosok ini cukup mengganggu juga ya para pekerja ataupun mungkin warga sekitar sini ya Kak Frisly. Selaras dengan apa yang dikatakan oleh Frisly dan Pak Mustafa, Ibu Sawitri pun pernah mengalami kejadian mistis, di mana ia juga diikuti oleh sosok hitam besar ini ketika dirinya pulang bekerja sendirian. Cuman kan perasaan kan beda, kalau yang ngikutin orang kan kedengeran langka, kalau itu kan nggak ini. Cuman kok ada kayak ada yang ngikutin tapi dilihat nggak ada gitu. Kami pun diantar kembali oleh Pak Mustafa menuju tempat di mana ia sering melihat adanya sosok-sosok lain yang memang tinggal di pabrik minuman tradisional ini. Enggak, maaf ya. Mungkin saya cuma sampai sini aja nih nganternya ya. Oh. Maaf ya, udah sampai sini aja ya. Maaf. Baik Pak. Jangan ya, sama-sama. Monggo. Iya, sama-sama. Ya, Terima kasih, sama-sama, Pak. sama-sama. Ya. Kami pun melanjutkan penelusuran di tempat di mana Bapak sering melihat adanya sosok-sosok anak kecil. Oke, Kak Frisly melanjutkan penelusuran kita. Sebenarnya kawasan ini memang bisa dibilang seperti hutan. Jadi memang hutan atau perkebunan yang sangat luas. Jadi dulu rumah-rumah daerah sana juga itu adalah bagian dari perkebunannya. Sampai ke belakang sini juga. Selaras dengan yang dikatakan Frisly, di mana tempat ini dulunya memang merupakan sebuah perkebunan yang sangat luas. Tanaman singkong, pisang gitu. Ya, namanya kebun kan banyak pepohonan ya pasti ada kan, ada penunggunya itu. Yang menariknya adalah sebenarnya pohon ini, Fasya. Ini kita deketin. Oh, ini ya. Pohon ini sampai kapanpun dan tempat ini mau dibangun menjadi tempat apapun nantinya, pohon ini tidak mungkin bisa ditebang. Jadi, kalau misalnya ada yang tertarik bahkan untuk menebangnya, mungkin amit-amitnya adalah bisa sampai sakit, bisa sampai celaka karena memang permintaan dari para penunggu di sini, pohon ini tuh tetap harus ada. Dari dulu pembuatan tempat ini awal sampai ini menjadi kosong lagi, sampai sekarang mungkin tidak digunakan untuk apa-apa, pohon ini tetap menjadi seperti pintu gaibnya mereka.
Adanya pohon yang dianggap sebagai gerbang gaib bagi makhluk astral yang ada di daerah ini ternyata menimbulkan beberapa fenomena yang dapat disaksikan oleh masyarakat karena memang banyak masyarakat yang lewat di area ini dan melihat adanya banyak makhluk astral di sini. Anak saya kan kadang-kadang saya suka cari anak saya main ke sini. Gak lama kemudian setelah anak saya nggak ada, nggak taunya memang saya kadang-kadang suka lihat yang tak kasat mata gitu loh. Kak Frisly tadi bilang banyak sosok yang meminta untuk tidak menebang pohon ini. Betul, Fasya. Berarti bukan hanya satu sosok penunggu pohon ini. Iya, nggak cuma satu. Tadi kan juga sempat Pak Mustafa itu mention ya, banyak melihat sosok anak-anak kecil yang seperti botak dan lain-lain. Bahkan sosok yang tinggi besar itu, kalau sosok tinggi besar itu kan memang menguasai kawasan ini. Tapi kalau sosok anak kecil dan beberapa sosok wanita yang ada di sekitar kita, itu memang keluar masuknya itu dari pintu dimensi Pohon di sini. ini ya. Jadi satu pohon ini memang menyimpan banyaknya makhluk yang ada di daerah ini. Ada sih kayak anak kecil Bu, anak kecil jalan-jalan gitu adalah kayak rambutnya kayak botak-botak gitu Bu, botak. Anak saya juga pernah lihat, dia mah semacam pas di sini di pohon ini. Frisly mengajak saya untuk melanjutkan penelusuran menuju area dalam pabrik. Apa Karena yang ini Kak Frisly langsung lihat atau rasain pada saat kita masuk ke ruangan ini? Karena ini emang bener-bener masih mesin aslinya ya Fasya. Ini mesin Frisly mendekati sebuah besi besar yang dulunya digunakan untuk membuat minuman tradisional. kalau memang melewati waktu maghrib ya Fasya, pas dari pohon di depan terus kita masuk ke dalam sini, tadi sempet ngeliat beberapa sosok anak kecil yang dia tuh ada di atas sini. Karena ini kan dulunya air kan, tempat untuk mencuci. Kelihatan? Oh iya ya. Iya, ini untuk mencuci di belakang Fasya. Ya, di tempat ini. Coba. Nggak bisa dibuka. Masih ada sari-sarinya. Aku ngelihat ada sosok laki-laki tua, umurnya sudah lebih dari 55 tahun. Sosok laki-laki itu ada di belakang kita saat ini. Dia Di berdiri. sini. Yap, tapi dia menghadap ke arah sana. Adanya sosok laki-laki tua di ruangan ini ternyata merupakan salah satu orang yang pernah bekerja di pabrik ini sehingga ia meninggal. Terdapat jin yang menyerupainya dan bertempat tinggal di tempat ini. Laki-laki ini sebenarnya jin yang menjadi sosok manusia. Bapak-bapak ini sekarang di sini. Kami pun melanjutkan penelusuran menuju salah satu ruangan yang sudah sangat ramai oleh sosok anak kecil yang berlarian. Ini jauh lebih hancur kayaknya ya tempatnya ya, lebih kotor juga dibanding depan tadi. Dan itu juga penyebab kenapa setelah tempat ini udah nggak beroperasi lagi, tempat ini diisi sama banyak banget makhluk. Bukan cuma sosok-sosok anak kecil yang dari tadi berlarian, tapi banyak banget sosok perempuan yang saat ini menggantung di atas ini. Dan juga mereka seperti ngajak main petak umpet. Si sosok anak kecilnya itu? Perempuan. Iya. Jadi anak kecilnya mereka lari-larian dengan keadaan memang kepalanya itu semua rambutnya itu diikat ke atas gitu. Jadi kayak ada cepolan yang besar. Terus juga sosoknya sangat kecil dengan tangan yang seperti ini. Jadi anak kecilnya itu ngangkat tangan semua, beramai-ramai. Dan emang itu lebih dari 20 bahkan. Kalau misalnya ada orang yang melihat sosok-sosok anak kecil itu kayak lari-larian. Ini tuh jadi kayak area bermain. Area bermain ya? Oh, iya. Betul, Oke, untuk sekarang sosok anak kecilnya itu lagi ada di mana Kak Frisly? Ada lari di pojokan. Mau coba ke sini nggak? Jadi Fasya coba ke sini. Aku coba untuk ajak komunikasi di samping sini. Tim juga boleh ke sini. Dan night vision. Hah? Mau pakai night vision? Iya. Oke, Kim minta night vision.
Oke. Udah sampai sini aja Kak Frisly. Fasya kasih tahu kalau misalnya kenapa-napa. Tapi saat ini merupakan tempat untuk ditaruhnya beberapa botol-botol kemasan sebelum dijual. Dan memang dari mulai tempat ini beroperasi, ini menjadi tempat favorit untuk para sosok perempuan. Mereka bergantung kepala dan rambutnya itu malah turun ke bawah, semuanya turun. Dan juga memang dari dulu selama ini beroperasi, ini memang rame banget sih Fasya, disukain sama mereka. Duh, ini panas banget loh hawanya dari belakang. Iya, karena saat ini aku emang sengaja manggil mereka sih Fasya. Aku berharap bisa dapetin residu energi yang lebih besar lagi. Mungkin biar penonton juga bisa ngerasain kalau saat ini serempak para perempuan dengan baju putihnya dan rambutnya yang panjang sedang membuka mulut dengan mata yang tertutup, dan mereka turun ke bawah di belakang aku, belakang Fasya, dan juga ada di antara kayu-kayu ini. Kenapa? Kenapa Tah? Boleh minta lampu lagi nggak? Kenapa? Sumpah tadi berasa kayak ada pegangan tipis gitu, berasa di jaket. Dari atas bagian pundak? Iya, di sini. Karena emang cewek-cewek di sini tuh mereka usil. Pelan-pelan, nggak apa-apa. Cewek-cewek di sini mereka usil dan cenderung lebih aktif untuk menampakkan diri itu ke para pekerja laki-laki. Tempat ini adalah tempat yang paling sering dikunjungi. Jadi banyak aktivitas manusia di tempat ini. Tapi justru menjadi tempat favorit untuk mereka. Ada suara ya? Ada suara lagi ya. Halo. Soalnya kayaknya emang cewek-cewek di sini ngelihat kita semua kali ya. Mereka kira ini satu cara untuk mereka komunikasi lagi kayak tadi. Bentuk komunikasi dia ke Fasya tuh, dia sebenarnya mungkin bukan mau megang kali ya, mau kayak ngebisikin atau mau ngapain. Karena berasanya cuma di sebelah sini aja kan. Kiri, iya. Enggak dua-duanya kan, Enggak. cuma sebelah aja kan. Iya, karena kelihatan di sini rata-rata yang mendapatkan gangguan itu berupa bisikan, rep-repan, ketindihan, atau kalau lagi mau sholat ngambil air wudhu, tiba-tiba ada yang ngeliatin. Merinding mah ada, kayak yang pegang, gitu. Kayak berat gitu loh. Tapi mungkin balik lagi ke sosok cewek ini ya, Kak Frisly. Mereka tuh punya alasan gak sih untuk mengganggu para pekerja di sini semasa tempat ini tuh masih aktif? Ada gak sih alasan mereka untuk mengganggu gitu? Kalau alasan, aku nggak dapet mereka punya alasan tertentu ya Fasya. Tapi yang jelas yang bisa dikaitkan karena posisi pintu dimensi atau pohon tadi tepat di depan bangunan ini. Jadi mereka sangat suka untuk datang ke tempat yang memang berdekatan dengan dimensi mereka. Gitu Fasya. Lari kemana tadi Kak Frisly, sosok anak kecilnya itu? Keluar Fasya. Merasa cukup untuk berkomunikasi dengan sosok wanita yang ada di ruangan ini, akhirnya kami memutuskan untuk melanjutkan penelusuran di area lain pabrik. Udaranya langsung beda banget. Ya ini seperti Ini kayaknya rumah tempat sih. penginapannya sih Fasya. Ini mesnya itu. Ya. Jadi di dalam ini ada kamar per kamar. Ada yang pakai kebaya kuno. Tiba-tiba saja Frisly melihat adanya sosok wanita yang memakai kebaya kuno. Ada selendangnya. Duh, hati-hati Kak Frisly. Assalamualaikum. Kami pun Assalamualaikum. mencoba untuk mendekati sosok wanita berkebaya tersebut. Ada suara barusan teman-teman dari arah sana. Aku mendengar jelas banget.
cewek tadi mana ya? Oh, ini tembusannya, ini kamar-kamar mes. Dan ini area belakang dari kamar mesnya ya, Kak Frisly. Oke, aku coba komunikasi dulu deh, Fasya. Soalnya ini rancu banget, aku dapat gambaran-gambaran tapi jadi kayak potongan-potongan aja. Sosok perempuannya berhenti di sana, tapi aku ketemu sama sosok perempuan sangat rapi, memakai kain batik dan kebaya kuno. Tadi berlari ke arah sini. Oke, Assalamualaikum. Kak Frisly sedang berusaha berkomunikasi dengan sosok wanita dengan berbaju rapih di tempat ini. Frisly mencoba berkomunikasi dengan sosok wanita yang menggunakan kebaya di tempat ini. Adanya sosok wanita berkebaya ini ternyata membuat tempat ini semakin menakutkan bagi warga karena sering terlihat oleh warga ataupun ketika mendekati area ini pasti dibuat merinding oleh auranya. Mawar. Oke. Sosok kebaya ini dia akan menunjukkan ke kita semua tempat asli dia berada. Memang bukan di sini. Tapi dia bilang kalau ini merupakan jalur tempat di mana seringkali dia mengintip atau menunjukkan secara sosok. Jadi sosoknya ini bisa meninggi, Fasya. Kan saat ini dia bertubuh normal, selayaknya manusia. Tapi dia bisa meninggi dan menunjukkan secara wajah dari samping dan kelihatan pakai kebayanya itu di jendela-jendela. Jadi kayak dia meninggi dan lewat secara perlahan, nunjukin ke orang-orang yang nginep. Tadi saya numpang kencing aja ke dalam sini, ini aja merinding. Bulu kuduk di belakang tuh udah gini aja. Dan kata dia, sebenarnya nanti di tempat saya seharusnya kalau misalnya ada yang ingin berkunjung, makanan kesukaan para perempuan itu tempat seperti piringan tanah liat yang diisi dengan bunga mawar yang sudah kering. Bunga mawar kering itu adalah makanannya mereka. Apakah sosok wanita berkebaya inilah yang merupakan sosok terkuat di tempat ini? Atau bahkan sosok inilah yang sebenarnya menjadi dalang dari kosongnya tempat ini? Tapi untuk sosoknya sendiri, Kak Frisly sekarang lagi ada di mana? Lagi ada di belakang kita, tapi dia menunjuk ke arah sana. Dan dia berbisik. Tugarni Padepokan. Apa itu artinya?